Baiklah, surah akan saya baca adalah surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezekinya kepada kami, sebagai rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Makna dari surah Al-Baqarah, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima petunjuk. Ciri-ciri orang bertakwa: yang pertama, mengimani hal yang gaib, mendirikan sholat, serta menginfakkan sebagian rezekinya. Yuqinun atau yakin adalah pengetahuan yang mantap tentang sesuatu hal yang dibarengi dengan tersingkirnya keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan lawan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari hal di atas dapat dipahami surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kalaulah dikaitkan dengan tujuan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Mewujudkan manusia yang bertakwa dan beramal soleh. 2. Agar manusia mempercayai akan keberadaan Allah. Yang ketiga, mewujudkan manusia yang percaya akan hari akhir. Yang keempat, mewujudkan kesuksesan dalam hidup. Selanjutnya surah kedua, yaitu surah Al-Hajj, yaitu ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil amru wa nahau anil munkar walillahi akibatul umur. Shadaqallahul azim. Arti dari surah Al-Hajj ayat ke-40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasannya, sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya,
tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong yang menolongnya agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tafsiran dari atau makna dari surah Al-Hajj ayat 40, apabila kita kaitkan dengan tujuan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Mewujudkan seseorang yang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, mewujudkan manusia yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah yang akan saya baca adalah surah Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Alamal Qur'an Khalaqal insan Al-mahul bayan. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Makna dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 adalah Allah adalah zat yang maha mendidik. Dalam surat ini digunakan kata Ar-Rahman, salah satunya Asmaul Husna yang berarti maha pemurah. Al-Quran adalah firman-firman Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal dan maknanya yang beribadah. Siapa yang membacanya menjadi kebenaran atau mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Bayan yang berarti jelas. Namun ia tak terbatas pada ucapan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi termasuk seni dan raut muka. Kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama, kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan ke siapa saja. Yang kedua, seorang guru hendaknya memiliki kompetisi pedagogis yang baik, sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan sebagai materi yang memberikan kepada anak didik adalah kebenaran atau ilmu dari Allah. Yang keempat, keberhasilan pendidik adalah ketika anak didiknya mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, sehingga anak didik tersebut menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, sebagaimana penjelasannya Al-Bayan. Itulah surah-surah yang berkaitan tentang pendidikan. Terima kasih.